A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mengijabahi kita sehingga kita bisa masuk ke bulan Sya'ban. Ya kan? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Sekarang udah masuk bulan Sya'ban, yang mana insyaallah nisfu Sya'bannya kapan, Pak Ji? Kamis malam Jumat, berarti besok. Insya Allah besok nisfu Sya'ban. Setiap sesuatu itu mesti ada hikmah dan rahasia yang tersembunyi di setiap kejadian atau setiap sesuatu yang ditekankan. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa semua orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban. Hanya dua yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah atau disebut musyrik. Itu tidak akan diampuni sama sekali. Sesuai dengan keterangan Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, tapi tidak mengampuni kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang musyrik. Yang kedua adalah musahinun. Musahinun itu adalah orang yang punya kedengkian, kebencian, hiqdun atau iri, jail dan lain sebagainya, penyakit hati di dalam hatinya sampai terlewatnya nisfu Sya'ban. Ini orang-orang yang masih menyimpan dendam, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi catatan garis besarnya, yang pertama, semua umat muslim akan diampuni dosanya di bulan Sya'ban dan diangkat amalnya nanti di hari Kamis malam nisfu Sya'ban nanti. Dan ada orang yang tidak akan diampuni oleh Allah, padahal pada waktu itu seluruh umat diampuni, yaitu orang yang menyekutukan Allah, percaya ada kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang mempunyai hati yang penuh kedengkian dan kebencian. Oleh karena itu, pastikan akidah kita terjaga dengan baik, hati kita bersih dari hal-hal yang bisa mengundang kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa tadi yang tidak diampuni selain dari syirik ternyata ada selain syirik dan musyrik dan musahin tadi yang punya kedengkian. Di dalam keterangan lain ada selain daripada syirik dan bermusuhan, ada dosa-dosa lain yang tidak diampuni oleh Allah pada waktu semua manusia diampuni. Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Hanya atau hal sepele atau kekeliruan yang sangat kecil sampai berani-beraninya mengatakan saya tidak akan. Ini betul. Kalau sudah seperti itu nih, ini tanda-tanda nih. Wa min alamati qati'ur rahim. Ini sebagian daripada tanda-tanda orang yang memutuskan tadi. Saya akan begini. Gitu. Ini hati-hati. Ternyata memutuskan tali silaturahim kepada saudara kita yang sesama, yang seiman, yang seakidah, itu bisa menyebabkan dosa kita tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai saat ini kita mulai bersihkan hati, sucikan pikiran, supaya tidak ada tempat untuk kebencian dan keinginan memutuskan silaturahim kepada sesama muslim. Ini khawatir rahmat Allah tidak turun. Qati'ur rahim. Kan suka ada kekeliruannya itu sedikit, Pak. Ingin kan gini. Orang itu dari sekian tahun ya, mesti ada perbuatan baiknya banyak ya, Pak ya. Perbuatan buruknya ya ada. Tapi biasanya orang itu yang diingat, yang lebih tertanam di pikiran dan hati itu
Kesalahannya ini yang jadi masalah, yang lebih diingat. Padahal dari sekian tahun, wah, ngasih makanan, ngasih minum, neraktir, itu lupa semua gara-gara kesalahan satu kali saja. Itu yang diingat mesti salahnya. Padahal ngasih turen, ngasih ini, ya lupa semua. Nah ini, hati-hati yang seperti ini yang bahaya. Karena tolak ukur seseorang, Allah akan menilai seseorang itu dari hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupane, bentuknya, gagah ayune boten. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Gusti Allah lihat pada hati-hatinya, makanya diposisikan. Kalau hatinya bagus, idza sholahat jasadukul Allah. Kalau hatinya baik, pasti yang lain pun ikut baik. Tapi kalau idza fasadat, kalau hatinya buruk, fasadat sairu amalihi, amal yang lain pun yakin jelek. Ya, kalau hatinya buruk, hatinya jelek, mesti amalnya pun ikut jelek, ikut buruk ya. Nah, itu yang benar. Qati'ur rahim, hati-hati. Yang hebat menyambung silaturahim. Maksudnya silaturahim itu begini, Pak. Kalau ada orang yang terputus dengan kita, memutuskan, kita datangi, ya itu ya udah terputus. Tapi kalau silaturahim kepada yang tidak ada masalah, tidak ada, itu soan namanya. Soan ya, gitu ya. Kalau mau silaturahim ke Yogyakarta, di sana ada saudara, adik kandung umpamanya, ndak ada masalah, ndak ada apa, ini kunjungan, itu ziarah namanya. Kalau silaturahim itu, menyambung silaturahim adalah menyatukan dua tali yang sudah terputus. Silaturahim ya itu. Jadi penting sekali dan fadilahnya sangat besar. Allah Rasul bangga kepada orang yang senang menyambung tali silaturahim. Jadi hati-hati ya. Terus ada lagi dosa yang tidak terampuni ketika semua dosa orang-orang diampuni pada malam nisfu Sya'ban, yaitu aqul walidain. Orang yang menyakiti kedua orangnya, anak yang menyakiti kedua orang tuanya, entah lewat lisan, entah itu lewat verbal atau lewat fisik, naudzubillahi min dzalik. Ya kan? Ini khawatir. Biasanya orang tua ini tambah tua kan, pertama ya tambah rewel, tambah penyakitan, kadang rempok gitu ya. Ini perlu perhatian yang khusus, Malah ucapannya kadang timbul, kerjaannya nyusahin boy loh, suatu saat dia pikir dia tidak akan tua, padahal semua orang pasti ada masa tuanya, akan tua pada akhirnya, nggak ada yang muda terus, ya kan? Perhatikan, coba Pak Haji lihat foto waktu tahun 70-an, fotonya seperti apa? Mesti coverboy Pak Haji ya, masih coverboy. Sekarang ngaca, ya kan? Beda, ya kan? Ngerti kita umur 80 ke atas, gitu ya. 8 mesti lain lagi. Dulu perasaan saya nggak ada ubannya, sekarang uban udah penuh nih Pak. Ini sebenarnya surat cinta dari malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil sudah ngirim wanti. Surat cintanya sudah banyak, menggenggam sudah tidak erat lagi. Kalau udah mulai buyutan apa ya namanya, buyutan ya, udah gini. Itu tandanya pegang gelas sudah gemeter nih. Tandanya kita disuruh oleh Allah supaya tidak terlalu di depan. Gitu Pak Haji ya? Ada sih kok. Makanya gitu, mata kita sudah mulai. Ini tuh 2 tahun yang lalu saya masih mampu nggak baca ini, nggak pakai ini. Sekarang kalau nggak disambung Pak, buyar Pak, buyar, ya kan? Tapi kalau lihat duit masih kenceng lah. Lihat duit masih jelas lah itu ya. Sing boten basen masih awas. Nah, itu Mas Darso nek kula boten Mas. Kula sing boten gitu ya gini. Itu tandanya supaya kita mengasah mata batin kita supaya lebih fokus pada kehidupan
akhirat, ya kan? Dulu ngangkat semen 1 sak kuat ya, mah. Sekarang jadi segala bentuk beban pikiran udah lepas saja, fokus ibadah, lepaskan. Maksudnya seperti itu. Jadi sebenarnya surat cinta dari malaikat Ijrail itu sudah banyak pada diri kita. Gigi sudah mulai pamit satu-satu, ya kan? Udah mulai pamit tuh, ya kan? Coba. Sekarang giginya sudah banyak yang metik nih. Metik ini. Metik, ya kan? Metik itu tanpa gigi maksudnya. Motor aja metik tanpa gigi. Coba dikasih rengginang atau sukro. Wih, kayak main bola di lidah. Ya main bola di dalam mulut. Iya kan? Itu. Ya itu. Jadi harusnya kita ambil itibar. Oh ternyata saya sudah mendekati masanya. Seperti bapak itu kan gitu. Ada masanya. Beliau persiapan. Jadi sekarang tuh harus belajar mempersiapkan diri. Sampai syarat-syarat penghapusan tas. Apa namanya? Kalau PNS pensiunan ya. Pensiunan itu berkasnya di ini kan, kalau saya mati nanti begini, turunnya ke ibu caranya begini, ditulis Pak, ada ya, sampai ke Dukcapil, ke Taspen, kemana, ke BRI, diundang BRI-nya suruh bikin, itu persiapan Pak, berkasnya segini. Beliau wafat itu sudah betul-betul persiapan, saya lihat sendiri, sehingga nyari itu enggak harus ngorek nyari apa, sudah dibendel begitu. Itu saya kedua luar biasa. Jadi persiapan kita yang sudah maghrib apa isya? Maghrib ya. Wah, saya itu masih duhur mas. Saya duhur kalau saya. Kalau itu urusan itu jenengan duluan boleh, saya belakangan tidak apa-apa. Atau saya belakangan jenengan duluan ya boleh. Gitu ya. Saya yang muda ngalah saja dah. gitu. Jadi yang kedua kembali. Orang yang punya hati pendendam, dah tadi. Terus tadi apa? Yang menyakiti kedua orang tuanya. Kesempatan. Pahalanya sangat besar bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang mengurus orang tuanya bisa dipastikan dia akan diurus lagi oleh anaknya berikutnya. Tapi yang membiarkan atau menelantarkan orang tua, siap-siap orang itu akan ditelantarkan pula oleh anaknya. Karena hukum ini berlaku Pak. Karena balasan bagi orang yang menyakiti orang tua, salah satu balasan yang dikontankan oleh Allah. Yang dibayarnya kontan, jadi hati-hati. Memang orang tua ya adatnya memang seperti itu, jengkelin, jangan jorok, sakitan, macam-macam lah, rewel, macam-macam. Tapi kita posisinya tetap namanya orang tua harus berbakti kita kepada orang tua. Paham gak? Nah, orang yang menyakiti orang tua. Terus yang ketiga ada lagi, yaitu dosa zina. Naudzubillahi min dzalik ya. Allahumma ba'idna min zina. Ini zina ini luar biasa. Memberikan efek yang sangat berat kepada pelaku, kepada keluarga dan kepada sekitar. Bahkan 40 rumah Pak. Keberkahannya itu tercabut kalau di antara kita di rumah kita ada yang berbuat zina di tetangga-tetangga, 40 kanan, 40 kiri, 40 belakang. Guys. Kalau umpamanya hidup sepet, susah, seret, emosian, kemerungsung, mesti ada salah satu di antara kita yang berbuat dosa yang sangat keji, yaitu berbuat zina. Dosa ini tidak terampuni bila tidak cepat-cepat ditobati dengan serius, dibiarkannya. Ya. Tentu keluarga Nabi insya Allah, anak, istri, cucu, bahkan umatnya insya Allah selamat. Yang penting tadi tidak musyrik, tidak musahin, penuh kebencian dalam hatinya, tidak menyakiti orang tua, tidak menebar permusuhan, terus apa lagi? Tidak memutuskan silaturahim, nah itu. Tidak berbuat zina, insya Allah itu akan diraih atau dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini
posisi kita besok malam nisfu Sya'ban isi dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya amalan nisfu Sya'ban apa saja, Pak Haji? Yasin 3 kali. Salat tasbih, hajat. Yasin, salat tasbih, hajat. Yasin habis maghrib apa isya? 3 kali. Yang pertama niat untuk biasa ada niatnya tersendiri ya. Nah, ada umur panjang, husnul khotimah, rezeki yang berkah. Biasanya itu. Terus salat tasbih. Salat tasbih itu untuk penguatan akidah. Berapa bacaannya tasbihnya? 75 apa ya? Nah, ya. 15 setelah suratan. Terus 10 sudah masuk ruku. I'tidal 10, sujud 10, duduk antara 2 sujud 10, sujud lagi 10, duduk 10, tasahud 10, ya total 75 tasbih. Cuman mandan geleyang. Apalagi yang punya vertigo ya. Tapi pahalanya luar biasa ya, monggo. Ya cinta sebenarnya ada memang umur ya. Nanti kita kupas tentang amaliyah. Harusnya sekarang ya, besok nanti sih cuman waktunya lah, terus kapan-kapan lah. Yang penting ingetin tasbih, hajat, Haji, terus yasin 3 kali. Ya udah, yang mau silahkan, karena ini amaliyah baca Quran tidak ada salahnya, sholat tidak ada salahnya. Jangan dikatain bidah. Bid'ah itu kalau sholat setelah sholat subuh, bid'ah. Ya, sholat jawal yaitu jam 11 sampai jam 12, atau sholat setelah sholat asar. Nah, itu ada keterangannya. Kalau sholat kapan saja, selain itu kapan saja. Yang penting sababin, ada sebabnya. Nggih, ngaten. Betul Pak. Inggih. Betul Pak. Jadi memang seperti itu. Tapi ya memang hatinya Abu Bakar itu selembut sutra. Nggih. Perhatian. Kita doa dulu karena ini nisfu Sya'ban. Mari kita baca doa penutup daripada Asmaul Husna dulu ya. Mudah-mudahan ini berkahi dengan bacaan ini sehingga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya
Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni Ni'u ya Daru ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Dikruhu bi asma'ikal husna ikfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir anna sayiatina wastur wajur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqa halalan thayyiba wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahi asadana daima hayatina ilal khairi qaribna anis syari ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal munna balagh maqasidana waqti hawa ijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala toha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa jami'i ihwanihim nabiyyin wal mursalin wa malaikatu kullihim ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka Allahumma bi asma'ikal allati sammaita biha nafsaka ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka Allahumma bi asma'il maktubati hawlal arsy wa bil asma'il maktubati hawlal kursi wa bi nas'aluka bi asma'il maktubati fi jabhati wa jami'il malaikati wa nas'aluka Allahumma bi asma'il allati tad'uita biha ajabta wa idza sa'alta biha a'taita wa nas'aluka Allahumma bi asma'il allati da'aka biha sayyidina Adam wa sayyidina Idris wa sayyidina Nuh wa jami' anbiya'ika anta sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alaihim ajmain waghfir lana dzunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayina wa ahlina wa waladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jama'atina wal muslimin wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruhi Dr. Sucipta wa nawwir qulubana wa qulubahum bi nuril ilmi wal hidayah wal hikmah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa ilman nafi'an wa umran tawilan mubarakan wa husnul khatimah waj'alna wa iyyahum min ahli dzikri wa ahli fikri wa ahli Qur'an wa ahli jannah wa min as-sabiqin bil hadar waqdi hajatina ya Allah bi qadri dayn waqdi hajatina bi umri tawil ya Allah waqdi hajatina ya Allah bi barakati rizqina ya Allah wahfadna wa iyyahum min asyaril jinni wal insi wasyayatin wa min syarri kulli syai'in wa min syarri kulli dabatin wa min al amrad wal bala wat taun wa min al fitan wa min ad-dain wa min afatid dunya wal akhirah. Allahumma ansurna wa iyyahum ala qaumil kafirin. Allahumma ansurna wa iyyahum ala qaumil kafirin. Allahumma ansurna wa iyyahum ala qaumil kafirin. Wa najjina wa iyyahum minal qaumid dhalimin. Wa ansur man nasrain wa hdul man hadal muslimin wa ahlik a'da aqadin wa likalimatika yaumidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha danban ila ghafartah wa la hamman ila farastah wa la aiban ila satartah wa la usran ila salam wa jahlan ila alamta wa la dallan ila hadaita wa la hajatan hiya la qarida min hawajid dunya wal akhirah qadita bil rahman ya rahim ya mujib da'wati ya rahman rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin bi niyatil qabul al fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbi bil mustafa balligh هو الحمد لله